Perkenalkan Ibu, saya Yudan Fenty. Ini dengan Ibu siapa? Eva Bu. Oh iya, Eva. Ada yang bisa dibantu Bu Eva? Iya Bu, saya umurnya sekarang 28 tahun. Ya, pengen punya anak yang kedua Bu. Iya. Punya anak lagi. Oh jadi Bu Eva udah punya anak? Sudah satu. Umur berapa anaknya Bu? Anaknya umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Akhirannya normal? Alhamdulillah normal. Normal. Akhirnya di Bidan apa di rumah sakit? Di bidan. Oh di Bidan. Jadi ini sekarang Bu Eva berencana mau hamil yang kedua ya? Iya Bu, kerja. Kalau boleh tahu suami kerja di mana Bu? Suami kerja di kantor tiap hari pulang. Oh jadi tiap hari ketemu ya sama suami ya? Iya Bu. Sebelum ini mau berencana hamil sebelumnya Ibu pakai KB, kontrasepsi? Iya pakai Bu. Oh pakai KB apa Bu Eva? Saya pakai pil KB. Oh pakai pil Iya. KB. Udah berapa lama pakai pil KB-nya? Pil KB baru 2 tahun Bu. Udah 2 tahun ya pakainya ya? Ininya berhentinya mulai kapan? Berhentinya baru 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, berarti selama 2 bulan tidak menggunakan KB ya? Oh iya, Bu Eva tadi haidnya Bu Eva kalau datang haid itu selalu 2 hari ya. Tadi kan bulan ini tidak ada haid tanggal 6, bulan kemarin kan dapat tanggal 8, berarti kan 2 hari. Itu haidnya sekali datang haidnya berapa hari dapetnya? Kadang 6 hari, kadang 7 hari. Dapatnya 6 hari 7 hari, berarti normal ya. Terus sekali haid darahnya banyak nggak? Bisa berapa kali ganti rumah dalam waktu 1 hari? Kalau 1 hari sampai 3 hari sih masih 2 kali ganti, 2 kali 3 hari. Tapi kalau kesananya sih itu biasa aja. Tapi bisa-bisa aja. Oh ya, berarti darah banyaknya biasanya di hari kedua ketiga ya, bisa 2 sampai 3 hari. Terus kalau pas lagi haid suka ada rasa nyeri nggak? Alhamdulillah Nggak ada nyeri, sakit-sakit nggak ada yang berarti ya. Terus untuk berikutnya, mensnya Bu Eva datang waktu itu waktu gadis umur berapa? jadi saya kelas 2 SMP. Jadi kira-kira umurnya 12 atau 13 tahun. 12-13 tahun waktu itu dapat haidnya ya, berarti normal ya. Terus untuk sekarang nih Bu Eva waktu hamil anak kedua pernah disuntik namanya imunisasi tetanus. Maksudnya nggak? anak Pernah pertama, nggak? Anak pertama. Anak pertama kan tadi Bu Eva selama hamil tuh disuntik kan yang di lengan tuh waktu hamil. Itu berapa kali disuntik? 2 kali Bu. 2 kali. Sebelum menikah, ingat biasanya kita kalau mau ke ke catatan sipil tuh ditanya ada persyaratan suntik TT Catin namanya. Nah itu suntik nggak waktu itu? Suntik. Oh berarti suntik 1 kali sebelum menikah, terus pas anak pertama juga sudah suntik tetanus 2 kali, berarti sudah mendapatkan 3 kali suntikan ya. Ya. Kemudian Bu Eva berarti suntik TT-nya selama ini sudah mendapatkan 3 kali suntikan, karena sekarang memang imunisasi TT itu bisa diberikan atau kita mendapatkan imunisasi TT itu maksimal 5 kali. Kalau dulu setiap hamil kan ibu hamil harus wajib imunisasi TT. Kalau sekarang udah enggak Bu Eva. Jadi kalau Bu Eva tetap nanti harus ditanya juga di WP yang tadi saya tanyakan. Jadi kalau nanti Bu Eva sudah mendapatkan 5 kali imunisasi TT, itu sudah tidak wajib lagi nanti ketika Bu Eva hamil mendapatkan imunisasi TT. Tapi karena ini Bu Eva baru 3 kali, berarti nanti kemungkinan Bu Eva bisa diimunisasi lagi, masih kurang 2 ya. Nanti bisa diinfokan kalau Bu Eva pas hamil, periksa hamil ya harus dilakukan imunisasi ya. Terus berhubungan Bu Eva normal ya, maksudnya biasa tidak LDR juga ya sama suami ya. Tiap hari udah ketemu. Untuk mamanya boleh. Kalau misalkan mau hamil itu apa sih yang boleh dan nggak boleh makanannya? Oh untuk makanan, sebenarnya kalau makanan apa aja bebas ya, nggak ada pantangan. Cuma memang ada beberapa makanan yang mungkin harus sering dikonsumsi selama kita ingin berencana kehamilan ataupun pas saat kita hamil. Untuk makanan itu bisa konsumsi namanya menu seimbang Bu. Jadi di dalam menu seimbang itu ada nasi, ada karbohidrat sih Bu terutama, tapi karbohidrat itu bukan nasi aja. Jadi ada singkong, ada ubi, jadi itu bisa salah satunya. Kemudian ada juga protein, jadi dalam protein itu bisa ikan, ayam, ya Bu. Ada protein
hewani dan nabati. Kalau ikan, ayam, daging itu masuknya ke dalam protein hewani. Terus untuk protein nabati itu bisa tambahin tahu atau tempe gitu ya, kacang-kacangan gitu, itu bisa masuk dengan protein nabatinya. Terus ibu juga bisa tambahin sayur-sayuran, jadi sayur, buah, dan minum air putihnya gitu ya. Setelah saya jelaskan ya beberapa hal yang saya jelaskan, sampai di sini ibu ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, kan tadi saya bilang kan saya berhubungan itu kan seminggu atau 3 kali. Sebenarnya itu udah bagus apa belum? Satu, terus yang keduanya itu apakah ada caranya biar saya ini ya, seperti itu? Maksudnya biar lebih cepat aja untuk dapatkan anaknya gitu, biar hamil. Ini untuk berhubungan ibu dalam waktu 1 pekan itu 3 sampai 4 kali sebenarnya sih sudah bagus ya Bu. Maksudnya ada jeda waktunya untuk untuk sperma itu fungsinya menjadi maksimal gitu ya. Terus kalau untuk berhubungan kapan waktunya, sebenarnya kan kehamilan itu terjadi di mana sel telur dan sel sperma itu bertemu. Nah, sperma dan sel telur bertemu itu terjadinya kehamilan. Nah, setiap perempuan itu mengalami masa ovulasi. Ovulasi itu adalah lepasnya telur dari ibu telur ya Bu. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, jadi ini adalah rahim. Kalau ini adalah rahim. Di sini ada namanya timbre Bu istilahnya. Kalau kata kita tuba atau saluran, dan di sini ada ovarium. Jadi yang namanya konsepsi atau kehamilan itu terjadi jika sperma dan sel telur itu bertemu. Sel telur itu setiap bulan menghasilkan 1 Bu. Jadi setiap masa ovulasi itu 1 sel telur yang diproduksi. Jadi kita harus tahu kapan nih terjadinya ovulasi. Nah, ovulasi ini terjadinya kita biasanya bisa memprediksi. Kita tidak tahu pasti Bu kapan terjadinya ovulasi dalam tubuh kita. Tapi kita bisa prediksi kapan dengan cara mengetahui siklus haid. Tadi kan Bu Epa bilang bulan November Bu Epa haid menstruasinya itu dapat tanggal 8 ya Bu. Terus di Desember Ibu dapat tanggal 6. Jadi kalau kita hitung berarti siklus menstruasi atau siklus menstruasinya Bu Epa itu sekitar 28 hari. Kita bisa tahu jadi begini Bu, begitu terjadi ovulasi telur itu kan dia jalan ya Bu, ada masanya 14 hari dari ovulasi. Jika tidak terjadi pembuahan atau jika si telur tidak bertemu dengan si sperma, itu akan menubuh dan jadilah darah menstruasi. Jadi tahu ya Bu, dari ovulasi dan lepasnya telur dari induknya itu sampai 14 hari tidak bertemu dengan sperma, dia akan menubuh menjadi darah menstruasi. Nah, kalau dari sini 14 hari, jadi kita bisa prediksi dari hari pertama haid itu sampai terjadinya ovulasi itu kemungkinan juga 14 hari Bu, karena siklusnya Bu Epa itu siklus 28 hari. Jadi kemungkinan masa ovulasi atau lepasnya telurnya Bu Epa dari tempat indung telurnya atau dari ovarium itu kemungkinan hari ke-14 dari hari pertama haid. Kalau Bu Epa haidnya Desember itu dapat tanggal 6, Desember ini dapat tanggal 6 ditambah 14, kemungkinan masa ovulasi atau masa suburnya Bu Epa di tanggal 20. Selain kita bisa prediksi dari ini juga Bu, kita bisa tahu dari lendir cervix atau lendir kemaluan kita Bu, itu bisa diciriin. Kalau kita biasanya mendekati masa subur, lendirnya itu akan bening warnanya, terus dia kalau ditarik itu mulutnya panjang, dia tidak terputus. Terus Bu Epa juga bisa tahu nih, oh iya hari pertama haid saya ternyata Desember di tanggal 6, kemudian kan kata saya tadi bilang 14 hari dari hari pertama itu kemungkinan bisa masa ovulasi Bu Epa, berarti 14 ditambah 6 kan tanggal 20 berarti ya Bu. Jadi kan Bu Epa bisa ciri ini tanggal 20, kemudian kok lendirnya memang benar nih, mulur, bening, panjang, tapi kemudian bisa ditambah dengan pemeriksaan tes yang tadi Bu, namanya tes untuk mengetahui Bu Epa sedang subur atau tidak itu. Kalau memang dia subur biasanya ada garis 2 di sini. Nah itu bisa dilakukan hubungan suami istri, hubungan seksual ya. Nah untuk hubungan seksualnya juga kalau bisa diatur Bu. Jadi contohnya nih, Bu Epa kan kalau hubungan 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali. Nah kalau bisa berhubungan itu
mendekati masa ovulasi tadi. Contohnya Bu Eva head Desember ini kan tanggal 6 nih, kan tanggal 6, berarti kemungkinan masa ovulasi kan tanggal 20 ya Bu, karena ini 14, dan kalau memang tidak terjadi pembuahan sih Bu Eva harusnya nanti di tanggal 4 itu haid ya Bu, tanggal 4, berarti kemungkinan kalau dari sini 24, berarti Bu Eva kalau tanggal 20 kemungkinan ovulasi, berhubungannya di tanggal segini dijedah Bu, dijedah 2 hari. Jadi contohnya tanggal 18 Bu Eva berhubungan, 19 jangan, 20 berhubungan ya, terus 21 jangan, tanggal 22 berhubungan. Karena sperma laki-laki di dalam rahim perempuan itu bisa tahan sampai 3 hari. Tapi kalau namanya sel telur setelah ovulasi, setelah lepasan telur dari ibunya cuma tahan 24 jam. Jadi kalau ovulasi kita nggak tahu pasti, cuma kita memperkirakan saja. Kalau memang dia telurnya sudah si sel otaknya sudah mengeluarkan si sel telur, telurnya tidak dibuahi oleh sperma dalam waktu 24 jam, ya dia nanti akan lumpuh di 14 hari kemudian, yang jadilah darah haid itu. Gitu. Jadi nanti kalau kita hitung ya Bu, sekarang kan tanggal 15 nih, jadi kemungkinan nanti Bu Eva kan ini di bulan ini tanggal 20 masa ovulasi, kita coba berhubungan di tanggal-tanggal yang tadi saya tandai itu. Ya, terus nanti sebelum berhubungan juga usahakan agar spermanya kualitasnya baik. Memang bapaknya disarankan jangan terlalu lelah, jadi contohnya sebelum berhubungan suaminya dalam kondisi sehat ya, terus stabil, dalam arti bisa istirahat dulu kalau pulang kerja, jadi bisa berhubungannya bisa dilakukan di waktu-waktu yang memang sudah dilakukan istirahat atau tidur dulu. Ya. Untuk makanan juga suami tahu? Oh tidak, alhamdulillah tidak ya. Karena rokok itu juga mengganggu produksi sperma juga ya Bu, atau mengganggu efektivitas dari spermanya gitu. Jadi kalau tidak merokok ya alhamdulillah. Suami juga harus menjaga kesehatan, tetap harus makan makanan yang tadi harus seimbang, tetap harus sama, jadi sayur, buah, harus ada lauknya, harus ada nasinya ya. Terus suami ada olahraga kesukaan Bu? Suka olahraga apa suami? Ya. Lari atau suami suka lari rutin atau gimana Bu? Setiap tahun ya dia Bu. Berarti dalam batas normal ya, karena kalau olahraga yang terlalu menguras tenaga juga memang tidak baik, karena memang sperma juga kualitasnya bisa menurun kalau untuk yang yang memakai olahraga yang terlalu berat gitu ya. Bu Eva kerja nggak Bu Eva? Di rumah aja Bu. Di rumah aja, berarti kerja ya, tetap mengerjakan pekerjaan rumah ya. Ya. Terus ada lagi yang ditanyakan ya Bu Eva? Sudah sih Bu. Ya. Jadi nanti coba kita kalau misalkan untuk posisinya suka dengar-dengar kayak posisinya yang menentukan ini berhasil untuk hamil itu ada posisinya seperti apa ya? Sebenarnya sih posisinya sih tidak terlalu berpengaruh ya Bu ya. Itu tadi balik lagi. Kalau yang namanya kehamilan itu terjadi tetap si sel telur bertemu dengan sperma ya. Tapi memang sebaiknya setelah berhubungan, mereka tetap harus jangan langsung melakukan aktivitas. Contohnya habis berhubungan ya berbaring dulu. Karena kita yakin sperma di dalam, kalau kita ada gaya gravitasi ya Bu. Jadi kalau seumpama ibu habis berhubungan terus langsung bangun, langsung jalan-jalan, ya kemungkinan spermanya tidak maksimal gitu, maksudnya tidak masuk ke dalam gitu ya. Paling salah satunya itu kalau untuk gaya sih bebas gitu sebenarnya, tapi nyaman. Sebelum melakukan berhubungan harus foreplay dulu biar sama-sama rileks dan sama-sama nyaman ya. Terus ada lagi yang ditanyakan Bu Eva? Oh iya, soal ini untuk suka di TikTok itu kan ada kan harus kalau hamil harus banyakin makan asam folat, apa benar? Oh iya betul. Nanti ini mungkin saya kasih terapi juga ya untuk Eva untuk perencanaan kehamilan ini. Yang pertama nanti saya kasih asam folat, bisa dikonsumsi sehari sekali ya Bu. Karena memang asam folat itu sangat butuh apalagi untuk awal-awal kehamilan. Kadang-kadang kalau memang kita tidak komunikasi seperti ini atau tidak melakukan obrolan seperti ini, kita nggak tahu hamil Bu,
sudah positif, sudah telat gitu, sudah telat 3 hari, 4 hari, padahal itu kejadiannya kehamilan tuh sudah lewat. Contohnya kalau telat 3 hari berarti kehamilannya bisa kita hitung itu sudah sekitar 4-5 minggu, padahal asam folat itu dibutuhkan pada saat awal kehamilan. Jadi sangat tepat sekali Ibu ya pada datang ke sini melakukan konseling dengan saya untuk perencanaan kehamilan ini. Memang dari awal nanti harus minum asam folat, dosisnya nanti sehari sekali minumnya. Terus mungkin ada vitamin tambahan yang saya kasih, contohnya vitamin D ya Bu ya. Jadi saya kasih vitamin D juga nanti diminum. Terus ada tambah darah juga nanti saya kasih juga, jadi biar kadar HB itu tetap baik. Karena dengan kadar HB yang baik itu bisa mencegah terjadinya anemia. Anemia itu karena dampaknya banyak sekali Bu. Dan memang tidak menimbulkan gejala yang sangat tampak kalau kita kurang pun kadar HB itu. Kecuali kalau HB-nya benar-benar kurang banget, mungkin ada yang pusing, lemes gitu ya. Tapi kalau kurang dikit, dia memang tidak tampak, tapi efeknya memang untuk perkembangan janin ke depannya sangat baik. Ya, terus nanti sebaiknya nanti saya kasih Ibu surat pengantar ya untuk dilakukan lab juga, pemeriksaan lab. Ya, jadi pemeriksaan lab nanti ada pemeriksaan tadi kadar HB, terus saya golongan darah juga tahu. Apa golongan darahnya? B. Resisnya kemarin sudah saya cek. Pemeriksaan gula ya, glukosa, terus ada pemeriksaan juga sebenarnya ini sih sebaiknya sih diperiksa Bu, cuma saya balik lagi ke Ibu karena memang biaya pemeriksaannya juga agak lumayan ya Bu, namanya pemeriksaan TOS Bu. Nah, TOS itu adalah pemeriksaan virus, seperti virus contohnya virus Toxo, terus orders itu virus-virus yang lain Bu, terus ada rubella, herpes simplex, sama virus. Jadi itu virus-virus yang memang tidak ada gejalanya dalam tubuh kita, tapi kalau memang itu ada dalam tubuh kita dan kita hamil, efeknya bahaya Bu. Maksudnya satu bisa menyebabkan keguguran pada saat kita hamil, dan keduanya bisa menyebabkan kecacatan juga pada bayi. Ya, sebaiknya sih ini dilakukan pemeriksaannya Bu. Nanti kalau memang Ibu bersedia, karena memang harganya juga lumayan ya, Ibu saya kasih pengantarnya untuk dilakukan pemeriksaan gula darah. Ya, ini pengantarnya nanti dibawa aja ya Bu, nanti dilakukan pemeriksaan. Nanti untuk hasilnya bisa kita obrolkan lagi. Ya, untuk tadi vitamin seperti asam folat, tambah darah dan vitamin D-nya nanti diminum mulai dari sekarang, dan untuk berhubungannya nanti yang telah saya sampaikan tadi untuk di tanggal-tanggal tertentu. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu saya bulan depan sudah telah happy ya. Ya, sehat-sehat selalu ya, banyak keluarga ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, sampai ketemu lagi. Ininya bawa aja ya. Terima kasih Bu Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.